Halo warga kerajaan, selamat datang dalam program Voice of Victory. Sebuah program yang membentuk Anda menjadi pribadi yang lebih dari pemenang. Lewat program ini, marilah kita membangun budaya kerajaan Allah, mengawali hari dengan menyembah Tuhan, memuji Tuhan, membaca firman-Nya, merenungkannya, dan melakukannya sepanjang hari ini. Warga kerajaan Allah, sudah siap menerima perkenanan Tuhan dalam hidup saudara? Well, let's worship Him and shout out the Voice of Victory. Jesus bless you. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyang, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, Yesus, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Jesus, Jesus, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku,
bekerja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Shalom warga kerajaan, terima kasih buat hari ini kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tema dalam renungan pada saat ini yaitu mengenai ketaatan. Mari kita belajar daripada satu kisah yang disampaikan, yang dituliskan di Alkitab mengenai Samuel dan Raja Saul. 1 Samuel 15 ayat 1-19, namun saya tidak akan bacakan semuanya. Kita akan belajar sama-sama dari kisah ini. Judul perikopnya dituliskan yaitu Saul ditolak sebagai raja. Berkatalah Samuel kepada Saul, "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan." Ayat kedua, "Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir." Ayat yang ketiga, "Jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusui, lembu maupun domba, unta maupun keledai." Sesungguhnya Tuhan memberikan perintah yang sangat jelas melalui Samuel kepada Raja Saul. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Ayat 4 dituliskan, "Lalu Samuel mulai memanggil rakyat, berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda." Loncat ayat yang ketujuh, "Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Havila sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang." Perhatikan ayat yang ke-9 dituliskan demikian, Pak. "Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan buruk, itulah yang ditumpas mereka." Dikisahkan dalam 1 Samuel ini yaitu Saul tidak persis melakukan seperti apa perintah Tuhan melalui Samuel. Saul ada sebagian dalam yang dilakukan oleh Saul, tidak semua yang sesuai dengan perintah Tuhan. Dikisahkan bahwa Saul tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui Samuel. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel. Ayat yang ke-11, "Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab itu ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul, tetapi diberitahukannya kepada Samuel demikian, Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Samuel kepadanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melakukan firman Tuhan." Tetapi kata Samuel, "Kalau begitu apakah bunyi kambing domba dan sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu?" Jawab Saul, "Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kisah dari 1 Samuel ini menceritakan bahwa Saul tidak melakukan persis seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Pelajaran pertama daripada renungan pada saat ini yaitu yang pertama,
Tuhan lebih menghendaki ketaatan dibandingkan persembahan. Memang ada maksud baik daripada Saul untuk menyelamatkan yang baik, untuk dipersembahkan dengan maksud untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Namun Saul tidak melakukan persis seperti yang Tuhan suruh, yaitu suruh tumpas habis. Secara spirit, kadang-kadang kehidupan kita perlu dibersihkan daripada segala dosa-dosa yang lama, adalah supaya kita sungguh-sungguh mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan dan sungguh-sungguh hidup berkemenangan di dalam Tuhan. 1 Samuel 15 ayat 22 dikatakan, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban kesembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak-lemak domba yang jantan. Maksud hatinya mungkin dalam tanda kutip benar, tetapi belum tentu itu dilakukan oleh Saul. Tetapi Tuhan lebih ingin, lebih senang kalau kita, Bapak, Ibu, Saudara semuanya bisa lebih taat sama Tuhan. Apa yang menjadi perintah Tuhan, itu yang kita lakukan. Poin pertama, Tuhan lebih senang dengan ketaatan dibanding dengan persembahan. Bukan uang, bukan materi yang Tuhan cari, tetapi hati yang betul-betul taat sama Tuhan. Yang kedua, hati-hati dengan jebakan kesombongan, Bapak Ibu. Mari kita kupas apa yang telah dilakukan Saul dan apa yang ada dalam trik politik daripada Saul. Saul menyelamatkan Raja Agag. Secara perhitungan politik, Saul bisa memberikan suatu kebanggaan dalam hidupnya sebagai raja, bahwa ada Raja Agag yang sudah ditawan, yang sudah dimenangkan. Dan kebiasaan pada zaman itu yaitu kalau suatu raja memenangkan suatu kota, pemimpin tertinggi rajanya akan diarak keliling. Itu menjadikan suatu kebanggaan. Yang kedua yang kita bisa belajar dalam renungan hari ini yaitu hati-hati dengan dosa kesombongan yang kira-kira mungkin bedanya sangat tipis, Bapak Ibu. Itu menimbulkan pride kepada Saul kalau dia bisa mempertontonkan, memperlihatkan bahwa dia sudah berhasil mengalahkan raja negeri seberang atau Raja Agag. Hati-hati Bapak Ibu dengan kesombongan. Secara materi Saul juga diuntungkan dengan menyimpan kambing domba lembu yang baik dengan maksud dalam tanda kutip dia akan persembahkan kepada Tuhan. 1 Samuel 15 ayat 12 dikatakan lebih jelas, yaitu ketika Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul, tetapi diberitahukan kepada Samuel bahwa Saul telah ke Karmel. Dia telah mendirikan baginya suatu tanda peringatan. Saul memulai mendirikan tanda peringatan. Bisa digambarkan tanda peringatan yaitu suatu mungkin patung, mungkin sesuatu yang bisa jadi dikenang bahwa dia sudah mengalahkan Raja Agag pada waktu itu. Tetapi perintah Tuhan sangat jelas, tumpas sampai habis. Lalu berikutnya Bapak Ibu yang kita bisa baca yaitu dari sini poin yang ketiga, jangan mencoba hidup dengan menyenangkan semua orang. Kita perhatikan di ayat yang ke-24 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dengan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Saul mengambil keputusan untuk menyelamatkan sebagian daripada kambing domba dan dia menawan Raja Agag tidak dibunuh hidup-hidup karena dia takut kepada rakyat. Hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin ada satu kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang seandainya kita mau melakukan, kita mungkin sungkan, kita mungkin takut, kita mungkin mengambil keputusan-keputusan yang dirasa dalam tanda kutip bisa melukain perasaan orang atau bisa tidak disukain oleh banyak orang. Jangan ambil resiko Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita betul-betul teguh, percaya kepada Tuhan. Kita tidak boleh mencoba menyenangkan semua orang. Tetapi poin yang ketiga ini memperjelas dalam kehidupan kita bahwa kita mesti taat terus akan Tuhan. Firman Tuhan adalah standar yang tertinggi dalam kehidupan kita. Kalau hari-hari ini kehidupan kita mungkin ada dalam tekanan atau dalam keadaan yang tidak nyaman Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi percaya, ada 3 hal yang pada renungan saat ini yang kita bisa belajar. Yang pertama,
Tuhan mengendaki ketaatan melebihi daripada persembahan. Bukan uang, bukan materi, bukan segalanya. Tapi ketaatan daripada hati yang paling dalam itu yang dikehendaki Tuhan. Yang kedua, kita bisa belajar dari itu, hati-hati dengan jebakan kesombongan Bapak Ibu. Seandainya Tuhan percayakan lebih buat kita semua, kita mesti ingat bahwa semuanya karena anugerah Tuhan. Lalu yang terakhir, poin yang terakhir yang kita bisa belajar yaitu jangan mencoba menyenangkan semua orang. Karena hati-hati, kadang-kadang kita dalam tanda kutip meremehkan atau menyampingkan firman Tuhan dengan mencoba menyenangkan orang lain, itu membahayakan buat kehidupan kita. Mari warga kerajaan, perenungan pada saat hari ini kita ambil kebenarannya, kita belajar kebenarannya supaya kita tidak mengambil contoh yang salah. Kalau seandainya ada arah mengarah ke arah salah, mari kita bertobat. Mari kita memperbaiki hidup kita supaya kehidupan kita berkenan kepada Tuhan. Supaya tidak seperti Saul yang ditolak oleh Tuhan. Mari warga kerajaan kita tutup dalam satu doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih buat semua kemurahan demi kemurahan Tuhan. Biarlah perenungan pada saat hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami, termasuk hamba dan setiap Bapak Ibu atau jemaat pendengar, supaya kami lebih taat akan firman Tuhan dengan hati yang betul-betul tulus, dengan hati yang betul-betul mengasihi Tuhan dibandingkan dengan korban. Kami betul-betul menghormati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua kesempatan. Kami tahu kami hidup dengan kasih karunia lebih kasih karunia. Biarlah Tuhan yang menolong kami untuk kami hidup dalam kebenaran Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami untuk kami hidup dengan berkemenangan. Kami tidak mencoba menyenangkan semua orang. Kami berhati-hati supaya Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.